Ya, hasil drawing dari World Cup Qualifiers Asia 2026 itu sudah keluar dan Indonesia tergabung menurut gue ini grup neraka ya antara Arab, Irak dan juga Indonesia tergabung di grup B. Hmm, apakah kalian optimis dengan hasil grup ini atau ada konspirasi di balik ini semua? Oke, yuk kita bahas dan ini jurnal bola. Haha, akhirnya drawing dari World Cup Qualifiers Asia 2026 dan ini gimana ya? Jujur aja ketika gue lihat drawing ini, gue langsung mengiyakan, oh iya ini adalah bukan pertandingan sepak bola lagi. Tapi ini adalah soal politik dan soal bisnis. Kenapa gue bisa menilai seperti itu? Karena gue ngerasa bahwa kita dari awal pun sebenarnya ini tuh bukan murni sepak bola, tapi ini ada pure bisnis yang dilakukan oleh FIFA dan juga politics gitu loh. Nah, gue kesel, jujur kesel ya. Kenapa? Karena dari penunjukan tuan rumah saja itu sebenarnya udah nggak netral dan harusnya dilakukan di tempat netral. Mungkin influencer lain udah banyak ya ngebahas soal bagaimana ketidakadilannya masalah tuan rumah ini. Ya, kita tahu bahwa Qatar dan juga Arab Saudi sebagai tuan rumah gitu ya. Padahal tinggal dibalik aja ya, Qatar main di Arab, Arab main di Qatar. Tapi tetap nggak akan bisa karena dua negara ini adalah yang secara histori itu sedang tidak baik-baik saja alias ya kembali lagi ini soal hubungan dagang, bisnis dan juga eh, politik gitu loh. Nah, gue nggak mau ke arah sana sih sebenarnya. Yang gue soroti adalah bagaimana pergerakan FIFA di World Cup Qualifiers Asia ini terutama. Ini gua ya jujur aja, ini gua itu sedikit mencium ya, semeliwir gitu. Gua sedikit menganalyze ya atau menganalisis daripada World Cup Qualifiers ini gitu loh. Dan ini kan kita sudah jelas gitu ya, isinya pasti ada Qatar, terus ada UAE gitu kan, UEA ya, bacanya UEA ya, United Emirates Arab, terus juga ada Oman dan Arab, Irak dan juga Indonesia. Mungkin kita kesampingkan dulu Irak dan Indonesia karena negara ini adalah negara kontender dalam artian negara yang secara harafiah itu bukan dimaksud daripada si bisnis dan politik sendiri. Kita tahu Irak ya. Irak kita tahu sendirilah negaranya seperti apa gitu ya. Indonesia, Indonesia itu petarung baru gitu loh, kelas bulu gitu. Ya, jadi maksudnya Indonesia dan Irak ini bukan berarti tidak terhitung menjadi sebuah saingan, bukan. Tapi secara politik, ya menurut gua nggak termasuk ke dalam kategori bagaimana negara ini bisa bersaing gitu loh. Nah, gue mencium ada sebuah konspirasi dari FIFA yang dilakukan oleh FIFA. Apakah FIFA itu eh, bisa dikatakan eh, berdiri di salah satu negara dalam artian mengakomodir kepentingan di salah satu negara. Nah, yang gue lihat gitu ya dari sisi bisnis dan politiknya, ini kayaknya FIFA ini tuh main dua kaki, ya. Yang pertama udah pasti penunjukan dari tuan rumah. Apa maksud FIFA menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah? Ya udah pasti karena ini adalah masalah PTU alias duit gitu ya. FIFA itu sekarang udah melakukan real business investment ya, mungkin di beberapa negara, salah satunya Asia. Dan kalian tahu kalau misalnya kalian nonton ya FIFA World Cup, kalian aneh nggak sih? Event yang katanya sebesar itu ya, yang hampir menyaingi World Cup ya Piala Dunia gitu ya, itu bisa ditonton secara gratis. Salah satunya oleh DAZN ya. Kita tahu DAZN itu adalah perusahaan media yang berdiri di Inggris gitu loh. Kok bisa gitu?
klub yang media sebesar itu mau menyelenggarakan dan keluar duit gitu loh. Untuk FIFA secara cuma-cuma ngasih tontonan gratis sampai sampai partai final sampai Chelsea itu juara gitu loh. Ya salah satunya ya menurut desas-desusnya adalah Arab itu masukin duit ke situ. Dalam artian Arab itu jadi investornya FIFA untuk mengadakan FIFA World Cup klub gitu. FIFA Club World Cup, sorry. Ya, gue agak ini. Jadi, artinya DAZN itu sebagai kasarnya landing daripada si uang itu tersebut. Gitu ya. Dan, kita udah tahu semua ya, bahwa um, nanti di tahun 2034, ya, tahun 2034, yang tadinya World Cup itu tuan rumahnya adalah Australia, ya, itu secara tidak langsung ketika ada pengumuman Australia mengundurkan diri dari tuan rumah sebagai World Cup di 2034, itu secara tidak langsung penunjukan langsung oleh FIFA, Arab masuk. Nah, mungkin Arab itu mungkin masih jadi lobby-lobby ya gitu ya, masih negosiasi-negosiasi gitu. Akhirnya mungkin FIFA kasih syarat, ya udah gue mau ngadain nih FIFA World Cup antar klub gitu ya. Lu mau nggak jadi investor gue? Karena ini kan ajang baru, dalam artian gue butuh supporting dana. Ya salah satunya dengan segala cara akhirnya Arab masuk. Setelah masuk, kemudian diumumkan bahwa Arab itu sebagai tuan rumah di 2034. At least apa? FIFA memandang ini sebagai bisnis. Gitu ya. Nah, terus konspirasi keduanya apa? Konspirasi keduanya adalah kalian harus bisa menelaah ya. Kalian harus bisa ngerasa bahwa kenapa sih FIFA sekarang ke Indonesia itu agak jor-joran. Masalah investasi, ya, masalah broadcasting, masalah pembinaan muda, dan segala macam lah. Karena sekarang FIFA sadar dan tahu bahwa Asia, salah satunya Indonesia, itu adalah salah satu konsumen terbesar atau views terbesar dari pegelaran FIFA itu sendiri. World Cup, FIFA antar klub, whatever it is gitu. Sampai akhirnya UEFA pun merasakan, oh iya Champions banyak ditonton sama Indonesia. Gitu kan. Kecuali AFC ya. Kalau AFC banyak orang Indonesia yang nggak terlalu tertarik, malah tertariknya ke UEFA. Jadi intinya apa? Sampai gue ada satu di mana gue kan sering bahas di konten Liga 1 ya. Gue kan kalau kalian tahu gitu ya, thumbnail biru berarti gue ngebahas Liga 1, thumbnail merah gue ngebahas Timnas. Di thumbnail biru, gue sering bahas tentang kenapa Persib harus main di AFC atau di Asian Champions League. Itu salah satunya adalah untuk engagement dan representasi daripada negara Indonesia supaya negara Indonesia itu bisa selalu punya eksistensi di Asia. Akhirnya, kemarin baru saja diumumkan bahwa sponsor dari official jersey dari timnas Indonesia itu PSSI sedang melakukan bidding. Bidding itu jadi kayak ya shock ada brand lagi nggak yang mau masuk nih gitu loh. Salah satunya yang sudah masuk itu di jersey referee yaitu adalah Adidas. Kenapa harus ada Adidas masuk? Salah satunya adalah supaya Indonesia itu secara engagement itu bisa dikenal lebih banyak. Oh, ini loh kontender baru dari Asia yang setelah istilahnya dibuat sebuah histori, melakukan sebuah perubahan yang sangat besar sehingga mereka bisa bertahun sampai di round 4. Pada akhirnya kenapa ronde 1, ronde 2, ronde 3 sampai ronde 4 itu Indonesia istilahnya bisa lolos terus. Selain kita memang punya program bagus yaitu adalah naturalisasi. Erick Thohir itu orang terdekat Infantino. Dalam artinya apa? Karena punya daya tarik lebih. Alias apa? FIFA itu bisa menarik semua. Apa yang diakomodir, apa yang mau diakomodir, apa yang mau disupport untuk bisa mengangkat si Indonesia ini biar bisa bertarung di Piala Dunia. Kalau misalnya Indonesia bisa bertarung di Piala Dunia, at least engagement World Cup nanti di 2026 itu tinggi banget. Gue yakin
Karena militansi penonton Indonesia itu militansi itu gitu loh. Apalagi ini udah bicara nation gitu loh. Gue ngerasa bahwa si FIFA ini tuh udah main dua kaki gitu loh. Antara, oh iya, gue support deh Arab bisa jadi Piala Dunia, at least gue tarik duitnya. Tapi di sisi lain, ini Indonesia lagi edan nih, naik terus nih, gitu ya. Gue akomodir terus lah fasilitas apa segala macam, sampai pada akhirnya Indonesia itu bisa naik sebagai perwakilan Asia, karena Asia itu punya militansi dalam hal views, engagement, gitu loh. Jadi menurut gue FIFA ini main dua kaki, gitu loh. Tapi menurut gue ini lebih ugal-ugalan lagi, gitu loh. Kenapa? Salah satunya adalah Irak. Irak itu harus ya bisa ditaruh di pot 1. Di pot 2 itu Qatar. Kalau nggak salah ya, Qatar kalau nggak salah. Nah, katanya sebelum bulan Mei, itu memang Irak posisinya adalah di bawah Qatar. Tapi setelah bulan Mei, ternyata si rankingnya menyusul. Qatar ke bawah, Irak ke atas. Tapi mana yang dihitung? Yang sebelum bulan Mei. Akhirnya apa? Irak masuk pot 2. Makanya Irak gila-gilaan protes soal itu gitu loh. Jadi, ya sebenarnya mau itu FIFA, mau itu UEFA, mau itu AFC, whatever it is about talk about money. That's it. What you gonna say? Semuanya, what gonna say? Apa yang mau kita harus bilang gitu loh. Ini kita hanya bisa berdoa aja nih. Berharap kepada seorang Patrick Kluivert membuat sebuah terobosan dan perubahan yang menurut gua harus drastis. Gitu loh. Kalau misalnya kita punya chance di round kelima seperti apa? Menurut gua di round kelima itu akan jauh lebih berat gitu loh. Makanya round 4 ini sebenarnya harga mati gitu loh. Bisa menjawab itu semua. Dan kita lihat nanti ini kan Arab dengan Indonesia dua kepentingan dia itu kan satu grup gitu ya. Ya even Qatar pun sama gitu. Qatar pun sama lah kepentingan FIFA juga gitu. Tapi menurut gua mana nih nanti ya kita lihat supporting apa yang akan dilakukan oleh FIFA kalau Indonesia lolos dan supporting apa yang dilakukan oleh FIFA ketika Arab lolos gitu loh ya. Jadi ya nggak ada yang bersih lah. Ini semua pandangannya soalnya bisnis, politik, hubungan perdagangan, ya apalagi. Harapan gua satu-satunya adalah satu, Patrick Kluivert dan kawan-kawan dan segenap seluruh anggota timnas itu harus menampilkan yang terbaik, menjawab sebuah keraguan, ya. Termasuk gue jadi agak 50-50 sekarang dengan keadaan seperti ini. Itu satu. Yang kedua adalah, ya, gue bisa bilang gitu ya, gue hanya berharap tuan rumah itu dibatalin. Kenapa? Karena kan lagi di zona tidak baik-baik saja. Iran dan Israel seperti apa? Itu kan akan mengganggu semua. Ya kita lihat gitu, beberapa bulan ini akan kejadian apa lagi gitu loh. Setelah Iran dan Israel ini bergejolak gitu loh. Ya itu harapan gua sebenarnya gitu ya. Jadi ya kalau posisi itu ternyata terjadi kejadian ya kita yang diuntungkan banget gitu dan akhirnya kita bisa melakukan proses bidding untuk mengajukan sebagai tuan rumah gitu dan kita bisa kok dan kita layak kok gitu loh dan ya tinggal perbaiki fasilitas kan itu udah beres sebenarnya gitu loh dan infrastrukturnya lah gitu. Oke. Jadi harapan gue untuk timnas ini adalah ya good luck aja. Ini udah di round 4 ini udah kayak gini loh, kayak lu tuh daftar PNS ya. Daftar satu kali, dua kali lolos yang pertama, lolos yang kedua itu masih murni. Pas tahap interview itu udah semua perang kepentingan gitu loh. Ya kan? Bapak lu siapa, ibu lu siapa, saudara lu siapa, ya kayak gitu. Sama juga kayak daftar PNS, sama juga yang dilakukan oleh tim Indonesia ini gitu. Tergantung godfather-nya siapa gitu kan. Politiknya seperti apa, bisnisnya seperti apa. Menurut gua ya, ini asumsi pribadi gua. Oke? Ya mungkin segitu aja dari gua. Ini udah 14 menit juga, lumayan. Biasanya gua bikin 10 sampai 13 menit paling lama. Tapi karena gua penasaran dengan nanti World Cup kualifikasi seperti apa, ya gua jadi agak sedikit banyak untuk berbicara. Oke? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Pantengin terus channel ini
gue akan sering mungkin ya menganalisa bagaimana nanti timnas, mungkin nanti Liga 1 dan juga nanti klub luar juga ya. Salah satunya adalah Premier League, La Liga, dan lain-lain. Oke, see you next time. Keep watching Masih Jurnal, episode Jurnal Bola.